Perang hari ke-18. Peperangan dimulai dengan tanda trompet yang berbunyi dari kedua belah pihak. Sangkuni memberi wasiat kepada keponakannya agar melindungi kelemahannya. Raja Madra mengomando pasukan Kurawa untuk menyerang. Panglima Drestadyumna juga mengomando pasukan Pandawa untuk menyerang. Kedua kubu langsung bentrok dan saling serbu dari kedua sisi. Pangeran Duryudana langsung menemui Pangeran Bima untuk memulai duel mereka. Keduanya langsung memulai duel dengan membawa keyakinan akan kemenangan masing-masing. Duryudana berkata, "Bima, tidak seorang pun bisa melindungimu di medan perang kali ini. Hari ini kau ditakdirkan mati di tanganku." Bima menjawab, "Aku sudah mati pada saat ini juga Duryudana. Kau yang telah memberi perintah untuk membuka pakaian Pancali waktu itu. Tapi tanganku terikat oleh kebenaran saat itu. Tapi ini bukanlah permainan dadu di istana Hastinapura. Dan aku tidak terikat oleh kebenaran lagi. Duryudana, hari ini hanya kau dan aku saja. Tanpa penipuan, tanpa pengkhianatan." Namun ketika Bima memukul Duryudana dengan gada, tiba-tiba ia terpental sendiri. Hal ini membuat Bima begitu heran dengan tubuh Duryudana yang menjadi begitu kuat. Duryudana bergantian memukul dan langsung membuat Pangeran Bima kelimpungan dan berdarah. Pangeran Bima tetaplah Bima. Ia segera bangkit dan mencoba terus menyerang Duryudana dari berbagai arah. Namun Pangeran Mahkota Hastinapura ini tetap tidak apa-apa dan berbalik menyerang dan membuat Pangeran Bima begitu khawatir dan panik. Duryudana berkata, "Apa kau heran dengan kekuatanku sekarang, Bima? Hari ini kau tidak bisa menghabisiku. Lihatlah para Pandawa, bukankah dia sumber perlindungan kalian?" Keempat Pandawa yang lain juga ikut heran dengan kekuatan yang hinggap di tubuh Duryudana pada hari ini. Pangeran Bima terus dipukuli oleh Duryudana. Duryudana berjanji akan terus memukuli Bima sebanyak 99 kali untuk membalaskan kematian 99 adiknya, sekaligus memenuhi sumpahnya. Duryudana terus menghajar Bima hingga kelimpungan dan membuat para Pandawa yang lain terheran-heran. Pangeran Bima terus berusaha untuk menyerang Duryudana dengan normal, namun Duryudana yang telah menjadi sakti, tidak mendapatkan kesulitan sedikit pun. Sebaliknya Duryudana terus menyerang balik dan membuat Bima kesakitan. Pangeran Mahkota Hastinapura ini akan membunuh Bima setelah memukulinya hingga 99 kali. Pangeran Sadewa memberikan kabar bahwa tubuh Duryudana kini menjadi sekuat bajra. Basudewa Krishna menyarankan agar keempat Pandawa yang lain mampu mengalihkan perhatian Pangeran Duryudana demi membantu Pangeran Bima. Kemudian Krishna menyuruh Arjuna agar menyerang Raja Gandhara Sangkuni. Hal ini didasarkan bahwa ketika Paman Sangkuni mendekati ajalnya, pasti Sangkuni akan terus berteriak memanggil keponakannya. Raja Gandhara sibuk membunuh prajurit, tiba-tiba Nakula datang dengan pedangnya dan mengatakan bahwa sudah saatnya kematian pamannya itu. Sangkuni mengatakan bahwa kematian akan jatuh di tangan Sadewa karena itu merupakan sumpahnya. Nakula membenarkannya, namun ia tetap akan memberinya pelajaran. Keduanya kemudian bertarung. Nakula hampir membunuh Sangkuni, namun ia menghentikannya dan Raja Gandhara pergi berlari. Raja Gandhara Sangkuni segera menemui Raja Madra dan segera meminta perlindungan. Nakula segera mengejarnya dan akan bertempur dengan Raja Madra. "Aku pun tidak berdaya, keponakanku. Kau harus bertarung denganku." Meskipun Raja Gandhara yang terakhir Subala telah membuat kesalahan dengan memberi nama anaknya Sangkuni. Sangkuni yang artinya burung elang, dia hanya burung pemakan bangkai yang tinggal di tengah-tengah Bukit Gandhara. Nakula dengan keahliannya terus menggempur pertahanan Raja Madra. Pedang Raja Madra berhasil direbut, namun ketika ia akan membunuh pamannya ini, ia dihentikan pamannya. Salya melihat Yudhistira ada di depannya. Kemudian ia meminta agar Yudhistira melawan dirinya dan membebaskan Nakula dari aib karena membunuh pamannya sendiri. Yudhistira memberikan satu tombak kepada Raja Madra agar digunakan sebagai senjata. Keduanya bertempur satu sama lain. Tombak merupakan keahlian Yudhistira sehingga ia dengan mudah mengatasi ancaman dari Raja Madra.
Yudhistira berhasil mendorong Raja Madra dan kemudian menusukkan tombaknya ke tubuh Raja Salya hingga tewas. Sebelum mati, paman dari Nakula Sadewa ini memberikan doa kepada keponakannya. Dia juga menyampaikan bahwa Ratu Gandhari telah memberikan anugerah kepada Duryudana dan berpesan agar Pandawa menemukan jalan keluarnya. Sampaikanlah salam kami untuk ibu kami di Nirwana. Duryudana masih terus memukuli tubuh Pangeran Bima. Bahkan kini telah 98 kali Duryudana memukul Bima. Di tempat lain Arjuna menghentikan kereta Raja Gandhara. Sadewa juga datang dan ikut menantang Raja Gandhara Sangkuni. Arjuna menyuruh agar pamannya ini mengangkat busur. Angkat busurmu paman. Arjuna, keponakanku, aku tidak punya busur sekarang. Maka dari itu aku tidak bisa terlibat dalam perang. Arjuna menyahuti bahwa jika paman Sangkuni tidak bersedia bertarung menggunakan panah, maka ia bisa bertarung dengan pedang. Kemudian Sangkuni berteriak meminta bantuan kepada keponakannya Duryudana. Duryudana mendengar jeritan dari pamannya, ia segera memukul Bima hingga lemas. Ia kemudian segera menyusul pamannya. Duryudana datang tepat waktu untuk melindungi pamannya dari panah Arjuna. Duryudana menantang panah Arjuna dan benar senjata Arjuna tidak memberikan efek apapun untuk Duryudana. Dalam kesempatan seperti ini justru Raja Gandhara meninggalkan Duryudana dan memilih kabur menyelamatkan dirinya. Melihat Raja Gandhara yang pergi berlari, Sadewa mendapatkan kode dari Basudewa agar segera mengejarnya. Ketika Sangkuni terus berlari, tiba-tiba ada tombak Yudhistira melesat mengenai telinganya. Ia terjatuh. Ketika melihat bahwa yang menyerangnya adalah Yudhistira, ia segera bersandiwara dan memuji-muji keponakannya itu. Yudhistira tidak bergeming mendengar berbagai kata-kata dari Sangkuni. Ketika Sangkuni akan melarikan diri, ia segera ditarik Yudhistira. Ditarik kupingnya dan ditampar hingga menjerit menangis. Yudhistira berkata, "Kau akan dihukum untuk kesalahanmu selama ini paman. Kami berperang, bukan untuk menaklukkan kerajaan. Kami berperang untuk menegakkan keadilan. Tidak peduli orang lain dapat keadilan atau tidak, tapi kau pasti akan menerimanya." Yudhistira terus memukul dan menampar hingga Sangkuni terjatuh. Arjuna terus berusaha untuk menangkap Duryudana. Ia segera menyuruh Duryudana agar segera melindungi pamannya. Aswatthama datang untuk melawan Arjuna dan memberikan jalan kepada Duryudana. Duryudana segera menemui pamannya dan melindunginya dari serangan Yudhistira. Duryudana tidak akan membiarkan pamannya terbunuh, ia akan melindungi selalu. Duryudana maju dan berduel dengan Yudhistira. Dengan mudah ia mengalahkan Yudhistira. Sangkuni yang duduk manis tiba-tiba didatangi pedang Nakula lagi. Duryudana sibuk dengan Yudhistira sendiri. Sangkuni meminta kode izin pergi pada Nakula. Ia pun dibiarkan pergi berlari. Arjuna masih menangani Aswatthama, namun datanglah Panglima Drestadyumna untuk melawan Aswatthama. Sang Panglima menyuruh Arjuna agar segera membantu Yudhistira. Arjuna datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan kakaknya dari ancaman Duryudana. Duryudana mencoba melawan Arjuna namun sia-sia saja. Sangkuni terus berlari dan berlari. Ia juga terus bersembunyi di antara mayat-mayat prajurit. Tiba-tiba saja ada dadu terlempar ke arah Sangkuni. Sangkuni heran, Bima tiba-tiba sudah di depannya dan mengangkatnya. Nakula menggenggam dadu itu dan akan melemparkannya untuk menentukan nasib Raja Gandhara Sangkuni. Paman Sangkuni begitu takut dengan amarah Bima yang mengingatkan masa lalunya. "Ingatlah kembali paman. Kau pernah meracuniku kan?" Wecodara segera melemparkan Sangkuni.
Kali ini giliran Nakula dan Sadewa yang juga mengingatkan aksi-aksi Sangkuni di masa lalu. Kau juga yang merancang kebakaran di Wanabrata. Kelima musuhmu akan berkumpul di Istana Wanabrata. Istana itu akan menjadi dasar bagi penobatanmu. Kau bekerja sama dengan Taksaka sewaktu di Indraprasta. Kau masih ingat Paman? Tidak berhenti di situ, kembali ke tangan Bima, Sangkuni kembali diingatkan kejahatan-kejahatan Sangkuni kepada Pandawa bahkan sejak Pandawa masih kecil. Bima mencengkram Sangkuni, kemudian Nakula juga. Sangkuni mengatakan bahwa seseorang yang tidak bersenjata tidak boleh diserang. Sadewa melemparkan kapaknya, namun dipatahkan oleh Sangkuni dan kembali mengatakan bahwa ia tidak bersenjata. Sadewa menyerukan agar Paman Sangkuni menggunakan bagian tubuhnya sebagai senjata. Sadewa, Bima bergantian memukul pamannya ini. Sangkuni kemudian berlari menghindar dari para Pandawa. Duryudana yang berusaha melindungi pamannya dihentikan oleh Arjuna. Tidak usah buru-buru. Kau harus menghadapiku dulu dalam pertarungan adu gada. Itu gerakan yang sudah kuno saudaraku, cobalah gerakan yang lebih baik. Sangkuni terus berlari dan berlari, namun Sadewa terus mengejar dan mendapatkannya. Namun ketika itu Sadewa juga berhasil ditangkap Duryudana, sebaliknya Sangkuni ditangkap Bima. Duryudana segera melepaskan Sadewa dan berusaha menyelamatkan pamannya. Sangkuni terus dipermainkan para Pandawa hingga terlempar. Melihat kondisi ini, Sangkuni segera melarikan diri dari Pandawa lagi. Yudhistira dan Arjuna kompak untuk menghentikan Duryudana yang berusaha menyelamatkan pamannya. Sedangkan yang lainnya mengejar Sangkuni. Sangkuni terjatuh akibat tersandung mayat. Ia panik saat para Pandawa masih terus mengejarnya. Sadewa melemparkan tali dan berhasil mengikat kaki Sangkuni, ia lalu menyeret pamannya ini. Sangkuni dengan pisaunya berusaha memotong tali itu hingga terputus. Sangkuni berlari sekuat tenaga untuk mengamankan nyawanya. Bima mencabut tombak dan melemparkannya ke arah Sangkuni hingga terjatuh. Sadewa berlari dan menggapai kapak serta segera menghujamkan kapak itu ke dada Sangkuni hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sadewa berhasil menuntaskan sumpahnya untuk membunuh Sangkuni. Duryudana melihat sendiri kematian pamannya. Ia begitu murka kepada Sadewa. Duryudana berkata, Sadewa akan kucabut setiap bagian tubuhmu dan menyiksamu sampai mati. Sebelum mati kau akan merasakan penderitaan yang belum pernah dirasakan oleh makhluk hidup atau bahkan yang sudah mati. Bima melihat hal itu, ia segera mengangkat tubuh paman Sangkuni dan melemparkannya ke sungai. Bima menyuruh Duryudana agar segera menjemput tubuh pamannya sebelum dimakan oleh ikan. Duryudana segera pergi menuju sungai. Kemenangan Pandawa semakin dekat, Pangeran Nakula meraih lumpur dan akan membuat ramuan duanya, namun Bima menolak hal tersebut karena perang belum usai dan ia belum membunuh Duryudana. Jangan lakukan itu dulu Nakula. Aku telah berjanji kepada Pancali bahwa Duryudana akan menemui ajalnya di sini. Arjuna mengusulkan agar mereka memikirkan strategi untuk mengalahkan Duryudana.